Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Belva Fitria dengan NIM akhir 054 dari kelas Gizi 5B akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai dietary assessment for breastfeed children. Baik, untuk metode praktikumnya, yaitu menggunakan wawancara yang dilakukan dengan mengacu terhadap kuesioner dari Guideline Indicator Assessing for Infant and Young Child Feeding Practices. Wawancara ini dilakukan terhadap pendamping responden, yaitu Ibu Balita pada Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 18.20 WIB secara online via Google Meet, dikarenakan lokasi responden berada di luar Pulau Jawa. Nah, untuk teknisnya, pendamping responden akan diminta menjawab pertanyaan kuesioner IHCF feeding immediately after birth dan juga current breast and bottle feeding. Kemudian dilanjut dengan pengambilan data 24-hour recall, kemudian ditanyakan kembali lanjutan kuesioner IHCF mengenai liquids dan juga foods. Nah, hasil seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan indikator dari MDD, MMF, MMFF, dan juga MAD. Berikut ini di bawah ada identitas responden dengan inisial nama FAZ, berjenis kelamin perempuan, usianya 1 tahun 4 bulan, BB-nya 10 kg, tinggi badannya 78 cm, dengan inisial nama pendampingnya yaitu IK. Berikut ini adalah hasil Farm 24 Hour Recall-nya, di mana diketahui bahwa ternyata balita FAZ ini telah makan 3 kali makan utama dan juga 1 kali selingan, di mana minum ASI-nya itu hanya sekali pada malam sebelum tidur. Kemudian dapat kita ketahui juga bahwa ternyata makan siangnya itu sama persis dengan makan malamnya. Nah, berikut ini adalah hasil dari pengisian kuesioner IHCF-nya. Next ya, selanjutnya dapat kita analisis indikator. Yang pertama ada minimum dietary diversity atau MDD, di mana berdasarkan 24 hour recall yang telah di breakdown bahan makanannya, maka dapat kita bahwa balita FAZ ini telah mengonsumsi 6 dari total 8 kelompok pangan yang direkomendasikan, yaitu ada ASI, serealia, produk hewani, sayur kaya vitamin A, dan juga sayuran lain. Dengan demikian, balita FAZ tergolong memiliki keragaman pangan yang baik dikarenakan telah mengonsumsi lebih dari 5 kelompok pangan dalam sehari, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi indikator dari MDD. Selanjutnya itu analisis indikator minimum meal frequency atau MMF, di mana berdasarkan hasil 24 hour recall dapat kita ketahui bahwa balita FAZ yang berusia 16 bulan telah mengonsumsi makanan padat sebanyak 10 kali dalam sehari. Dengan demikian, balita FAZ ini tergolong memiliki frekuensi konsumsi makan yang baik dikarenakan telah mengonsumsi lebih dari 3 kali makanan padat dalam sehari, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi indikator ini. Kemudian selanjutnya analisis indikator minimum milk feeding frequency atau MMFF, di mana konsep dari MMFF ini adalah untuk menggambarkan asupan konsumsi susu setidaknya berjumlah minimal 2 kali sehari pada hari sebelumnya untuk balita yang berusia 6 sampai 23 bulan yang tidak disusui. Nah, berdasarkan hasil 24 hour recall dapat kita ketahui bahwa ternyata balita FAZ ini masih dalam keadaan menyusui, sehingga indikator ini tidak dapat digunakan dalam penilaian asupan. Indikator ini itu bertujuan untuk menilai apakah anak yang bersangkutan itu tetap mendapatkan asupan susu yang cukup dari sumber lain karena sudah tidak menyusui. Nah, demikian indikator MMFF ini tidak relevan dipergunakan terhadap balita FAZ dikarenakan asupannya ini sudah terpenuhi melalui ASI. Selanjutnya itu analisis indikator minimum acceptable diet atau MAD, di mana konsepnya yaitu menggambarkan pemenuhan kebutuhan energi dan juga nutrisi melalui frekuensi makan yang sesuai dan juga keragaman pangan yang cukup, atau dikatakan juga melalui diet minimum pada hari sebelumnya. Nah, balita FAZ ini merupakan balita yang menyusui, sehingga penilaian indikator MAD-nya ini dilihat dari pemenuhan terhadap indikator MDD dan juga MMF saja tanpa melibatkan indikator MMFF. Berdasarkan hasil analisis dari dua indikator tersebut, yaitu MDD dan juga MMF, dapat dikatakan bahwa balita FAZ ini telah memenuhi kriteria kedua indikator tersebut. Dengan demikian, balita FAZ telah memenuhi indikator MAD yang mengindikasikan bahwa pada hari yang diamati, pola pemberian makan balita FAZ sudah relatif bervariasi dengan frekuensi makan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga nutrisinya. Nah, berdasarkan hasil analisis dietary assessment yang dilakukan terhadap balita menyusui berusia 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan dengan inisial nama FAZ, dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi pangan balita sudah memenuhi 4 indikator infant and young child feeding pada komponen minimum dietary diversity, minimum meal frequency, dan juga minimum acceptable diet. Balita FAZ telah mengonsumsi 6 dari 8 kelompok pangan rekomendasi WHO dan juga UNICEF tahun 2021 yang menunjukkan baiknya keragaman pangan. Selain itu, frekuensi makan balita FAZ juga telah melampaui standar minimal dengan total 10 kali konsumsi makan padat dalam 24 jam terakhir. Adapun indikator minimum milk feeding frekuensi tidak diterapkan karena balita FAZ masih disusui, sehingga kebutuhan asupan susu telah terpenuhi melalui pemberian ASI. Dengan demikian, pola makan FAZ secara keseluruhan sudah sesuai dengan kriteria diet minimum yang dapat diterima atau MAD, dengan keragaman pangan dan juga frekuensi makan yang memadai untuk anak usia 6 sampai 23 bulan yang masih menyusui dalam pemenuhan kebutuhan energi dan juga nutrisinya. Saran yang dapat diberikan, yang pertama, pada pendamping balita disarankan untuk terus mempertahankan praktik menyusui hingga usia 2 tahun, disertai dengan upaya peningkatan variasi menu harian
disesuaikan guna melengkapi keragaman zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal. Karena dapat kita lihat tadi sebelumnya bahwa pada makan siang dan juga malam menu makanannya itu sama. Kemudian yang kedua, peneliti lain disarankan agar penggunaan 24 hour recall dianalisis hingga perhitungan kandungan zat gizinya sehingga dapatkan gambaran asupan yang lebih akurat mengenai pemenuhan kebutuhan energi dan juga zat gizi pada balita. Sebab pada 24 hour recall yang sebelumnya digunakan, instrumennya itu hanya sampai eh, gramnya aja ya, hanya sampai ya URT gitu. Jadi tidak dihitung kandungan gizinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.